Dari kejauhan, asap putih membumbung tinggi, tampak di antara bangunan menjulang di kaki tebing penambangan kapur Bukit Tui, Padang Panjang, Sumatera Barat. Penambangan dan pembakaran batu kapur menyisakan asap yang menyembunyikan puluhan manusia di dalamnya. Para pekerja berusaha merontokkan dinding-dinding bebatuan terjal di bukit ini. Penambangan batu kapur oleh masyarakat Bukit Tui, Sumatera Barat masih dilakukan secara tradisional. Penambangan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan masih bertahan hingga saat ini. Di bukit ini terdapat banyak wanita perkasa. Selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga bekerja sebagai pemecah batu kapur. Saat sebagian jiwa masih terlelap dalam mimpi dan dinginnya udara pagi, wanita paruh baya ini sudah terjaga dari tidurnya. Azan subuh memanggil, waktunya melaksanakan kewajiban sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Ama Nusnailis adalah salah seorang wanita yang bekerja pada tambang batu kapur. Sebelum mencari nafkah, Ama tidak lupa menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sejak suaminya tidak mampu lagi mencari nafkah karena usia yang sudah renta, Ama lah yang berperan menafkahi keluarga kecilnya. Tidak hanya dari menambang batu kapur, dibantu putrinya, Ama juga membuat donat demi menambah perekonomian keluarga. Makanan kecil ini dijual ke sejumlah warung dan sekolah yang berada di sekitar rumah Ama. Dari kejauhan sudah terlihat kepulan asap dan bau menyengat yang ditimbulkan dari pembakaran batu kapur. Bersama buruh batu kapur lainnya, Ama memulai aktivitasnya di balik asap hitam hasil pembakaran.
Di bukit ini terdapat banyak wanita perkasa. Dikatakan wanita perkasa karena pekerjaan mereka berbeda dengan wanita pada umumnya. Bergelut dengan hawa panas dan debu menjadi hal biasa bagi buruh tambang, termasuk Ama. Umumnya buruh wanita di tambang ini bekerja sebagai pemecah batu kapur. Batu kapur yang belum masak akan dipisahkan untuk kemudian dibakar kembali. Palu godam kecil, cangkul hingga jarum jahit goni menjadi teman sehari-hari para buruh. Amak bakar aja sekolah 25 tahun. Saja anak kedua amak bakar aja di siko. Jadi ikolah kepandaian nado lai mencari duit sehari-hari. Itu kalau jauh pasuk jam 8, keluar kok kalau lancak masak kapua, lai capek pulang, kalau ndak lancak tulah sore pulang lai. Takutnya ronyo baku ye dulu tu batoko. Sudah batoko tu biko baru masuk ke karuang tu dijai lai. Tak tu mencari duit di siko di Bancalawe ko. Secara turun-temurun, Bukit Tui Padang Panjang, Sumatera Barat menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat mencari penghidupan. Sudah puluhan tahun pemilik tambang mempekerjakan wanita untuk memecah dan memasukkan batu kapur ke dalam karung goni. Satu orang buruh wanita minimal dapat menyelesaikan 50 hingga 60 karung batu kapur setiap harinya. Perempuan di sini bagian pesortiran, Bu. Memisahkan batu kapur yang kurang bagus dengan batu kapur yang bagus yang akan dikirim dan memisahkan antara batu bara dengan batu kapur tersebut. Jadi pengusaha atau pembakar kapur ini membutuhkan mereka-mereka ini untuk bagian pesortiran dibayar dengan harga satu karung 1.300 per karungnya. Jadi mereka setuju. Itu ada persetujuannya yang dibayar sekali 1 minggu setiap hari Jumat. Bu Net ini orangnya luwes, dia memperjuangkan keluarganya demi anak-anaknya. Anak-anaknya alhamdulillah sampai sekarang telah tamat SMA ya. Strategi bertahan hidup perempuan dalam rumah tangga yang rentan secara ekonomi memaksa perempuan harus bekerja seadanya, karena yang ada dalam pikiran mereka bagaimana kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Himpitan kemiskinan memaksa wanita Bukit Tui ikut bekerja meski pendapatan yang diperoleh dengan pengorbanan secara fisik tidaklah berimbang. Amak bakar aja risiko terdesakan ekonomi wak susah. Jadi di ekonomi yang susah tapasu wak bakar aja risiko lai. Di ekonomi tu payah kama mencari wak duit lai. Manggale ndak mau gini dah. Kok modal ke laba kurang-kurang. Apa laba umur lah tua nyo duduk di rumahnya. Tu tapasu wak amak bakurih lai mencari duit sehari-hari. Kerajaan amak risiko maisi karuang kapur. Memasuk kapur ko ke karuang. Baku ye dulu. Tatu batoko. Baru je pangpuah. Baru dimasukkan ke karuang tu sudah masuk ke karuang dioyak tu dijai lai. Sehari di siko dapat pitin kadang-kadang lai dapat 50.
Kalau dadang beko ndak dapat 50, dadang kalau meragam masak kapur, kalau rancak masak kapur lain lah. Kalau meragam masak kapur ndak dapat doh. Tak katuna lah. Kalau meragam masak kapur, tapi kalau lain rancak insyaallah lain bergaji wak. Bila kondisi badan sehat, Ama akan bekerja setiap hari, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Meski sudah tidak muda lagi, semangat dan perjuangan Ama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mengalahkan kobaran api dan panasnya tungku batu kapur. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan dan tidak ada kata menyerah di tengah tuntutan perekonomian yang semakin tinggi. Bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, berani dan suka bekerja keras. Kedape tidak bisa nyukarajo kayak gitu. Ibu hati dia, tapi bakalah dengan keadaan kayak gitu. Kok dapat ama di usianya yang 50 kok dapatnya ndak do bisa karajo di pondok kapur aku lain. Kok dapatnya bahagia saja di rumah. Sama seperti Ama, Mel juga bekerja sebagai buruh kasar di tempat ini sejak berusia 14 tahun. Meski saat ini Mel sudah menjadi ibu, wanita yang memiliki 2 anak ini masih setia dengan pekerjaannya. Mel buruh andalan di tempat ini karena dirinya bisa mengemas 80 hingga 100 karung cukup dengan bekerja dari pukul 7 hingga 1 siang. Saya karajo dari umur sampai balik, 5 balihan lah. Saya karajo dari jam 8 sampai jam 3, apal yang lambat jam 4. Nah, dapat 70 80 sehari. Kalau dapat 80 sehari, gaji 100 sehari untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa, nak awak lebih sukses lah dari awak, jangan sampai model awak. Tidak hanya wanita yang bekerja di sini, puluhan buruh laki-laki bekerja membakar batu kapur di dalam kepulan asap hitam. Pada proses pembakaran, batu kapur disusun dengan cara melapisinya dengan batu bara. Pembakaran dilakukan beberapa jam, para buruh bekerja lebih dari 10 jam dan mereka terpapar asap hitam dan debu. Dalam pengolahan dan pembakaran batu kapur akan menghasilkan debu, asap dan gas yang berbahaya bagi kesehatan. Penyakit saluran pernafasan akibat menghirup debu silika dapat menyebabkan peradangan dan pembentukan jaringan parut pada paru-paru yang mengancam para pekerja. Para pekerja tambang ya, terutama batu kapur yang dituli tersebut, itu akan berisiko terpapar di batu kapur tersebut ya. Jadi nama penyakit ini nanti akan muncul pneumokoniosis namanya ya, penyakit akibat paparan debu. Jadi bila paparan debunya itu konsentrasi tinggi, kemudian dia bekerja dengan waktu yang lama ya, di atas 10 tahun sampai 12 tahun, tentu akan berisiko terhadap parunya, di mana terjadi penumpukan debu tersebut di parunya ya. Bila terjadi penumpukan debu tersebut di parunya, maka terjadi proses inflamasi ya, terjadi proses inflamasi atau peradangan. Selanjutnya bisa menjadi jaringan paru ya, atau bahasa kedokterannya adalah fibrosis ya. Tentu dengan ada jaringan paru tersebut akan berdampak pada pasien ya, dia akan jadi sesak, kemudian batuk. Dulu memang ada penelitian ya, kita melakukan melihat gambaran ronsen ya, ronsen paru dari para pekerja di tersebut ya. Jadi memang ada beberapa
pekerja yang parunya sudah mengalami fibrosis ringan. Jadi para pekerja tambang tersebut harus menggunakan APD, alat pelindung diri ya. Jadi itu standar ya untuk pekerja tambang ya. Jadi mereka harus memakai masker, masker dalam pekerja yang bisa menahan debu itu masuk ke dalam saluran nafas para pekerja tersebut. Upah yang diterima buruh batu kapur sesungguhnya tidak sebanding dengan dampak kesehatan yang diakibatkan terpapar udara bercampur debu kapur dan asap pembakaran. Meski sebagian buruh sadar akan bahaya terpapar asap dan debu, namun sebagian lagi justru yakin debu yang mereka hirup setiap hari tidak berbahaya. Sudah puluhan tahun bekerja di lokasi tambang, Ama tidak merasakan sakit pada saluran pernafasan, meski dirinya jarang menggunakan masker. Yo bakar aja masih kon ndak ada kok batuk segala macam guys, ndak ada bakar aja. Pokoknya orang pakai masker tu dek iduangnya bayi saja. Kalau amak lain ndak ada apa-apa tu maka ndak ada pakai masker dah. Tapi kalau orang sesekali yo bayi iduang nanya. Tak taluk dah bayi iduang nanya ma bakar bui saja. Kalau biasa insyaallah tu awak lah habis 25 tahun lain dak bawa dah. Ndak don mengiluan ndak. Oh, dan batuk adanya ni kuiko. Banso batuk ke batuk yo dek cuaca ya. Kalau ndak ada cuaca ndak ada dah. Biasanya, insyaallah. Batu kapur banyak digunakan pada berbagai industri, seperti industri baja, kaca, industri semen, gula, silika, dan kokas. Batu kapur juga digunakan di bidang kesehatan, serta industri kimia untuk mengurangi polusi dan katalis. Setiap hari, ratusan ton batu kapur dikirim ke sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat, bahkan Provinsi Sumatera Utara. Batu kapur ini biasanya kalau dahulu sebelum ini dikembangkan proses kegunaannya digunakan untuk campuran semen. Jadi dulu waktu 1912 itu semen Padang itu kan belum ada, baru kan. Jadi kapur inilah yang digunakan untuk sebagai media bangunannya, sebagai perekatnya. Sekarang digunakan untuk pabrik kertas, untuk pemutih kertas, terus ada untuk tambak udang, ada untuk pabrik kertas, pabrik besi, pabrik gula. Nah, itulah kegunaannya mereka itu untuk penetralisir keasaman, ada keasaman dari gula itu tersendiri. Kalau pabrik kertas sudah kita ketahui untuk pemutih. Jadi kapur ini setelah dikemas dibawa ke Medan ada, ke Batam ada, ke Jambi, Pekanbaru, khususnya Sumatera lah dan termasuk lokal Sumatera Barat. Sesungguhnya harga per ton batu kapur ini tidak sebanding dengan dampak kesehatan yang diterima para penambang. Namun di balik semua itu, sebuah nilai bisa dipetik dari keperkasaan para wanita ini, bahwa zaman telah beringsut dalam budaya instan di segala usia, pelemahan atas nama kenyamanan. Kerja sama yang baik. Iya, Bu. Iya, sama. Ya, aja berbanyak besok ya. Mak berapa? 40. Ini berbanyak lagi ya. Mereka para wanita perkasa, penguasa lereng Bukit Tui adalah para pekerja yang terus bergerak, bekerja sepanjang hari tak kenal lelah untuk hanya sekedar bertahan hidup.
Semangat para wanita ini tak rapuh seperti batu kapur, tapi kuat dan tegar setegar Bukit Tui. Beliau memang bekerja keras ya Bu. Sebab nyo tulang punggung keluarganya kan. Yo kuatnya nyo masih semangatnya lah gitu. Ya curhat tentang kehidupan sehari-hari. Dengan semangat juang Bu Net ini untuk menghidupi anak-anak dan suaminya yang tidak bekerja lagi, memang suatu tumpuan dan harapan di dalam rumah tangga. Kok dapatnya sebagai orang tua untuk harinya yang tua, besok kok mengarajuan sholat 5 waktu sehari saja udah itu.